Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek studi independen kami yang berjudul Prediksi Tingkat Churn Pelanggan menggunakan Machine Learning serta integrasi generatif AI untuk retensi otomatis. Di sini kami dimentori oleh Kak Rusnanda Farhan. Next, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Iskia Marvela Binaya dengan NIM 061. Yang kedua ada Nabila Nasiwa Zen dengan NIM 115. Yang ketiga ada Davina Arta Kirana dengan NIM 157. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Andreas Tiandisimo Rangkir dengan NIM 200. Next. Nah, untuk proyek kami di sini dilatar belakangi dan didasari oleh 3 masalah utama, yaitu yang pertama adalah biaya yang tinggi. Akuisisi pelanggan baru ini jauh lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan lama. Mungkin karena untuk mengakuisisi menarik pelanggan baru itu butuh promo yang lebih tinggi, misalnya memberikan promo yang besar-besaran, misalkan 50% ke atas, sedangkan untuk pelanggan lama sekiranya 10% saja sudah cukup membuat pelanggan lama tetap setia. Selanjutnya adalah respon yang lambat. Dengan analisis manual, sering terlambat menyadari pelanggan akan pergi atau churn, berhenti berlangganan. Dengan respon otomatis ini, dengan bantuan AI, akan lebih mempercepat mendeteksi pelanggan yang akan berhenti berlangganan. Selanjutnya, kurang personal. Kurang personal di sini dimaksud adalah strategi retensi massal sering dianggap spam dan tidak efektif. Ya, seperti kirim email promo terhadap semua orang, semua pelanggan, itu bisa dikatakan sebagai spam gitu. Ya, solusinya apa? Solusinya ini diperlukan sistem yang tidak hanya memprediksi siapa yang akan pergi, tetapi juga otomatis membuat strategi pendekatan personal menggunakan AI. Next. Tujuan dari proyek kami ini adalah yang pertama untuk prediksi yang akurat, yaitu membangun machine learning untuk mendeteksi pelanggan beresiko churn sedini mungkin. Terus yang kedua, retensi otomatis, yaitu mengintegrasikan generative AI untuk membuat pesan atau promo personal secara instan bagi pelanggan yang beresiko pergi. Terus yang ketiga ada dashboard interaktif. Di sini kami menyediakan interface menggunakan Streamlit yang mudah digunakan untuk memantau data dan mengambil tindakan cepat. Next. Manfaat dari proyek kami yang pertama adalah proaktif dalam hal bisnis, yaitu mencegah kehilangan pendapatan sebelum pelanggan benar-benar pergi berlangganan gitu. Terus ada efisiensi waktu. Nah, dalam efisiensi waktu ini kita dapat memangkas waktu analisis dan pembuatan konten marketing dari jam menjadi detik berkat generatif AI. Mungkin kalau dengan analisis manual bisa lama gitu kan, untuk membuat konten promosi juga mendeteksi pelanggan mana yang akan pergi, terus buat konten promosi sehingga dia tidak pergi, itu membutuhkan waktu lama. Terus untuk yang ketiga ada customer experience. Nah, di sini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui komunikasi yang relevan dan menyentuh kebutuhan spesifik mereka. Next. Di sini kita mengawali dengan pre-processing data. Alur dari pre-processing data ini kita drop kolom yang tidak penting. Pada dataset kita kali ini ada satu kolom yaitu customer ID yang tidak digunakan. Selanjutnya handling missing value, yaitu kami mengisi kolom yang berisi yang tidak ada isinya dengan rata-rata dari nilai kolom tersebut. Di sini ada satu kolom yaitu kolom total charge yang mempunyai missing value. Selanjutnya encoding categorical column. Di sini kita melakukan encoding untuk kolom-kolom yang bertipe kategorik. Selanjutnya scaling numerical column. Di sini kami melakukan scaling untuk kolom dengan tipe data numerik, yaitu ada 3 kolom yang kami scaling di sini, ada tenor months, monthly charge, dan total charge. Selanjutnya ada handling imbalance data. Di sini kami menggunakan Smote untuk menghandling data yang imbalance gitu. Next. Ya, berikut dataset setelah di pre-processing. Berikut adalah nama-nama kolom yang sudah di encoding, scaling,
dan lain-lain. Oke, next. Baik, selanjutnya setelah proses preprocessing ini telah selesai, kami juga melakukan eksplorasi data kepada dataset dengan tujuan untuk mencari insight yang terdapat dalam dataset tersebut. Pada visualisasi yang pertama ini, kami melakukan visualisasi untuk distribusi kelas churn. Di sini yang sebelah kanan berdasarkan gender. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dataset yang kami gunakan ini mengalami imbalance data, di mana persebaran kelas yang mengalami churn itu sekitar 26% dan kelas yang tidak churn sekitar 73%. Maka dari itu dari pre-processing sebelumnya kami melakukan average sampling menggunakan metode Smoothe. Lalu yang di sebelah kanan di sini bisa dilihat bahwa tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan pada gender female maupun male seperti itu. Selanjutnya di sini kami juga melakukan visualisasi untuk numerical column. Di sini ada 3 kolom yaitu tenure months, monthly charge dan juga total charge. Di sini pada kolom tenure months di sini pelanggan yang memiliki tenure cenderung lebih lama itu lebih lama berlangganan itu tidak mengalami churn. Sementara untuk pelanggan yang memiliki kecenderungan untuk churn memiliki masa tenure yang lebih pendek seperti itu. Lalu untuk kolom monthly charge di sini pelanggan yang churn memiliki total monthly charge atau biaya monthly charge itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelanggan yang tidak churn seperti itu. Selanjutnya pada kolom numerical kolom pada kolom total charge pelanggan yang tidak churn memiliki total biaya berlangganan itu yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelanggan yang memilih untuk churn atau berhenti berlangganan. Artinya di sini mungkin pelanggan yang telah berlangganan ini memiliki biaya yang lebih tinggi dikarenakan telah lama berlangganan dan memiliki total biaya yang lebih banyak. Selanjutnya kami juga melakukan visualisasi untuk beberapa kategorikal kolom. Di sini ada kolom kontrak di mana sebanyak 1.655 pelanggan dengan kontrak bulanan atau month to month itu memilih untuk berhenti berlangganan. Jumlah ini tuh jauh sangat beda jika dibandingkan dengan jumlah berhenti berlangganan dengan kontrak 1 tahun atau 1 year dan 2 tahun. Selanjutnya kita juga melakukan visualisasi pada kolom payment method. Di sini jika dilihat secara sekilas untuk distribusi payment method secara keseluruhan maupun distribusi pada kelas 0 atau kelas tidak churn itu tidak ada yang signifikan. Namun jika dilihat pada distribusi kelas 1 atau kelas yang churn itu di sini terdapat sekitar 57,3% pelanggan itu yang churn memiliki payment method itu mail check. Selanjutnya juga kita melakukan visualisasi pada kolom internet service di mana pelanggan yang menggunakan layanan internet fiber optik memiliki nilai churn yang paling tinggi jika dibandingkan dengan pelanggan yang menggunakan internet service DSL maupun yang tidak menggunakan internet service sama sekali. Selanjutnya masuk ke dalam tahap modeling. Di sini kami menggunakan 4 algoritma, yaitu ada Random Forest, XGBoost, SVN, dan juga ANN atau Artificial Neural Network. Di sini seluruh model itu dilatih menggunakan data train yang telah melalui proses preprocessing dan juga proses Smoothe yang telah dijelaskan pada sebelumnya, dengan tujuan untuk membandingkan performa model dan memilih model yang paling efektif untuk memprediksi churn. Selanjutnya kita akan melihat pada kode. Di sini terdapat model SVN di mana kita melakukan metode Smoothe ini hanya pada data train saja, seperti yang bisa dilihat di sini. Dengan akurasi model SVM 75,8%. Di mana di sini terdapat model itu sudah berhasil memprediksi kelas 0 atau kelas tidak churn sejumlah 779 dan kelas 1
sebanyak 290. Namun di sini masih terdapat banyak sekali false positif sekitar 257 dan juga false negatif sekitar 83 seperti itu. Selanjutnya pada model Random Forest kami memiliki akurasi 77,2% dengan nilai precision call untuk kelas 0 dan kelas 1 ini jomplang, di mana kelas 0 ini precision call-nya 0,9 dan juga kelas 1 0,5. Untuk F1 score-nya di sini agak tidak jauh berbeda, di mana kelas 0 0,83 dan juga kelas 1 0,64. Lalu jika dilihat dari confusion matrix-nya di sini model berhasil menebak sekitar 800 pelanggan yang tidak churn dan juga 288 pelanggan yang churn. Namun di sini juga masih terdapat lumayan banyak false positif sekitar 236 dan juga false negatif sekitar 85. Baik, selanjutnya kita bahas pada model ANN. Di sini terlihat kalau model ANN ini akurasinya mencapai 77% untuk memprediksi churn. Nah, performa pada kelas tidak churn sangat baik dengan F1 score 0,83. Sementara performa pada kelas churn itu masih rendah dengan F1 score senilai 0,63. Nah, recall churn ini cukup tinggi di angka 0,74, kemudian di precision-nya itu rendah di 0,54, sehingga model masih sering memberikan prediksi churn yang keliru. Kemudian dari confusion matrix, model berhasil memprediksi sekitar 804 pelanggan tidak churn dan 277 pelanggan churn yang benar. Namun masih muncul 232 false positif dan 96 false negatif. Selanjutnya, pada XGBoost ini mencapai akurasi sekitar 78% dalam memprediksi churn. Model sangat baik dalam mengenali pelanggan yang tidak churn dengan F1 score sekitar 0,84. Sementara untuk performa di kelas churn ada berada di F1 score 0,61. Ini menunjukkan kemampuan yang cukup baik meskipun sebenarnya precision-nya masih perlu bisa ditingkatkan lagi gitu. Nah, dari confusion matrix scroll ke bawah, model berhasil memprediksi sekitar 841 pelanggan yang tidak churn dan 251 pelanggan churn dengan benar. Namun masih muncul 195 false positif dan 122 false negatif. Nah, secara umum sebenarnya model ini cukup efektif gitu, tapi memang kecepatan prediksi churn ini masih sebenarnya bisa diperbaiki lagi. Gitu. Kita bisa kembali ke halaman presentasi. Next. Nah, untuk kesimpulannya dari keempat performa model itu, rentang akurasinya itu berada di kisaran 75-78%. Ini menunjukkan performa keempat algoritma itu mempunyai performa yang sangat stabil. Gitu. Kemudian setiap model lebih kuat dalam menganalisis kelas tidak churn atau nol, ditandai dengan nilai F1 score yang tinggi sekitar, di sini kita bisa lihat sekitar 0,8an gitu. Kemudian pada kelas churn atau kelas 1, precision call ini masih rendah di semua model, di kisaran angka 0,5an. Jadi masih banyak false positifnya. Next. Oke, dari hasil perbandingan keempat itu kita bisa tarik kesimpulan kalau XGBoost dan ANN ini memberikan performa yang paling stabil di seluruh matriks. Kemudian Random Forest ini memiliki recall churn yang baik, namun precision churn-nya itu rendah. Sedangkan untuk SVM ini menunjukkan performa yang paling rendah untuk kelas churn. Next. Nah, setelah kita melakukan modeling dari 4 algoritma tersebut, kami juga mengimplementasikan metode SHARP. Kami gunakan untuk menjelaskan kontribusi dari setiap fitur terhadap prediksi. Jadi pada outputnya kita menampilkan 2 top fitur yang memiliki nilai SHARP tertinggi dan grafik visualisasinya. Bisa dilihat di samping sebelah kanan itu contoh grafik dari nilai SHARP-nya. Jadi grafik SHARP ini menunjukkan fitur mana yang menaikkan atau menurunkan prediksi churn untuk satu pelanggan. Jadi yang merah ini meningkatkan risiko churn dan yang biru itu menunjukkan menurunkan risiko churn.
semakin panjang panahnya itu semakin besar pengaruh fitur tersebut terhadap nilai akhir. Di sini contoh kasusnya nilai 0,66. Nah, pada contoh grafik tersebut itu kelihatan kalau kontrak dan monthly charge yang top 2 fitur yang memiliki nilai Sharpe tertinggi, di mana kontrak itu menaikkan risiko churn dengan warna merah di situ ditandai dengan nilai Sharpe yang minus. Kemudian monthly charge ini kontribusi terbesar kedua setelah kontrak yang menurunkan risiko churn, memiliki warna biru dan nilai Sharpe positif. Next. Nah, setelah metode Sharpe kami implementasikan, kami juga menggunakan generative AI. Di sini kami menggunakan Gemini 2.5 untuk membuat hasil analisis itu biar lebih mudah dipahami dan lebih actionable untuk bisnis gitu. Nah, jadi dua fitur dengan nilai Sharpe tertinggi tadi yang udah kita ambil itu disimpan dalam variabel faktor underscore utama beserta nilai atau value isi dari Sharpe-nya yang disimpan dalam variabel detail underscore faktor. Nah, selain itu kita juga ambil nilai akurasi prediksi model yang disimpan dalam variabel prop underscore persen. Nah, ketiga variabel tersebut itu kemudian digunakan sebagai input utama dalam prompt generative AI untuk menghasilkan rekomendasi strategi retensi secara otomatis. Nah, kita bisa lihat di samping sebelah kanan itu kita mendeklarasikan peran AI itu dulu gitu. Kemudian kita juga menuliskan tugas dari AI tersebut. Kita juga menaruh batasan bahwa di nomor 5 ini tidak usah menjelaskan selain hal-hal yang ditulis seperti itu. Kita juga memberikan bagaimana format jawaban yang akan dikeluarkan. Yang pertama terkait dengan kesimpulan churn. Kita misal probabilitasnya itu berapa persen untuk churn atau tidak gitu. Kemudian kita juga menjelaskan faktor utama penyebab yang hasilnya tadi berdasarkan nilai Sharpe. Kemudian rekomendasi retensi ini kita pure minta untuk generative AI memberikan retensi otomatis dari hasil faktor utama dan detail faktor sebelumnya. Next. Baik, sekarang kita masuk ke aplikasi pada Streamlit. Next. Di sini untuk UI interface yang intuitif dan responsif. Poin pertama, kita ada tata letak responsif. Kami menggunakan tata letak white layout karena aplikasi kami akan menampilkan banyak visualisasi data seperti hasil prediksi, plot SAP, hingga rekomendasi naratif dari AI. Lanjut, di sini ada poin selanjutnya ada input data dinamis. Kami membuat input ini sangat mudah untuk menginput data input. Pengguna bisnis ini bisa cukup memilih opsi dari menu drop down yang terstruktur untuk data kategori atau memasukkan angka dengan cepat untuk data yang numerik. Lalu poin ketiga ada sidebar konfigurasi, bisa dilihat di sana ada sidebar. Kami menempatkan sidebar yang terpisah itu untuk bisa memasukkan API secara private. Ini penting supaya memisahkan area kerja utama yang fokus pada analisis dari area konfigurasi. Ini membuat aplikasi terlihat profesional dan tertata. Next. Lalu kita lanjut ke siklus prediksi data terintegrasi. Setelah data pelanggan dimasukkan, aplikasi kita ini mengambil alih seluruh siklus prediksi secara end-to-end, memastikan progresnya berjalan mulus dan robust. Poin pertama, manajemen aset model otomatis. Aplikasi kami tidak hanya menyimpan satu model, tetapi 4 model ya, yaitu ada random forest, SVM, dan lain-lain ya. Lalu kami juga menyimpan file untuk scaler dan juga encoder secara otomatis. Lalu di poin selanjutnya, preprocessing data terintegrasi. Kami menerapkan ini untuk
membuat sistem yang secara otomatis melakukan dua langkah di latar belakang, yaitu encoding dan scaling. Intinya di sini pengguna tidak perlu memusingkan pre-processing dan aplikasi yang akan mengurusnya secara otomatis. Lalu di poin 3, kami memiliki pemilihan multimodel. Kami menawarkan pemilihan multimodel, jadi pengguna tidak terpaku pada satu algoritma. Mereka bisa memilih dan membandingkan hasil beberapa algoritma canggih, seperti random forest, SVM, ANN, atau XGBoost. Next. Lalu hasil prediksi yang mudah dipahami. Di sini, setelah data itu diprediksi, akan ada muncul tampilan seperti ini. Di poin 1, kami ada indikator visual yang jelas. Kami menggunakan sistem warna standar yang cepat dipahami, yaitu warna merah dan warna hijau. Warna merah untuk churn dan warna hijau untuk hasil yang tidak churn. Lalu poin kedua di sini ada status teks yang jelas. Di sini setelah diprediksi akan ada tulisan yang jelas apakah hasil data itu churn atau tidak churn. Lalu ke progress bar risiko, di situ ada seperti indikator berapa persen akan churn begitu. Next. Lalu kita masuk ke integrasi kecerdasan buatan atau AI integration. Poin pertama ada predictive AI, yaitu tadi yang sudah kita bahas. Pelanggan bisa memprediksi probabilitas apakah pelanggan akan churn atau tidak churn. Lalu poin kedua, explainable AI atau SAP. Di dalam dunia bisnis, kita perlu tahu kenapa sih itu churn atau kenapa sih itu tidak churn. Nah, disinilah fungsi SAP itu. Dia memberikan alasan mengapa data pelanggan itu akan churn atau tidak churn. Lalu selanjutnya, di poin selanjutnya ada generative AI. Kita menggunakan Google Gemini model 2.5 sebagai model AI kita. Singkatnya, predictive AI ini kayak memberikan saran. Jadi dari data yang sudah diprediksi tadi itu di SAP, dan SAP-nya diberikan ke AI sebagai konteks itu untuk memberikan saran apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Next. Oke. Di sini kita masuk ke sebentar. Baik. Di sini saya akan lakukan demonstrasi pada aplikasi Streamlit kita. Ini adalah tampilan home kita seperti ini. Lalu kita masuk ke halaman prediksi. Di sini saya akan coba masukkan data. Ini saya masukkan data dari sebentar.
Baik, di sini sudah saya masukkan data inputnya. Saya akan memilih model yaitu random forest. Oke, saya masukkan API key-nya dulu. Lalu kita prediksi. Nah, di sini bisa kita lihat setelah diprediksi, data ini akan di pre-processing, lalu muncul hasil prediksinya. Di sini kita bisa lihat input data mentahnya seperti ini. Lalu ini adalah hasil prediksi untuk data input ini menggunakan model random forest. Di sini prediksinya churn dengan probabilitas churnnya itu 64%. Lalu di sini ada analisis faktor. Ini ada force plot seperti ini untuk SHP. Lalu di sini kita juga memunculkan faktor terpenting, yaitu ada kontrak, month to month, dan dependent, yaitu no. Lalu di sini ada rekomendasi bisnis AI. Sebelum memunculkan rekomendasi bisnis AI, disarankan untuk memasukkan Google API Key dulu. Kalau tidak, maka rekomendasi ini tidak akan muncul gitu. Nah, begini adalah output rekomendasi bisnisnya. Kita menggunakan Gemini model 2.5. Sip, sudah. Kita lanjut ke PowerPoint. Di sini di bagian kesimpulan ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, aplikasi Streamlit dengan integrasi ML untuk prediksi churn, SHP, dan generative AI untuk rekomendasi telah sukses diimplementasikan. Lalu di sini kesimpulan yang kedua, itu model XGBoost menunjukkan performa terbaik untuk mengidentifikasi risiko pelanggan yang akan churn atau tidak churn. Akurasinya itu sekitar 78%, didukung oleh penanganan imbalance data menggunakan Smoothie. Lalu analisis mengungkapkan 3 pemicu utama, yaitu kontrak bulanan yang value-nya month to month, dan pembayaran cek elektronik dan layanan fiber optik. Lalu yang terakhir, integrasi generative AI efektif mengubah hasil prediksi teknis menjadi strategi retensi yang personal, naratif, dan siap eksekusi. Next. Lalu ini untuk saran dari kami. Ada 4 di sini, yaitu melakukan penyesuaian parameter model atau tuning lebih lanjut untuk mengurangi kesalahan prediksi atau false positif. Yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk mengunggah file CSV agar tim bisnis dapat memproses seluruh basis data pelanggan sekaligus. Tadi kan saya memasukkan inputnya satu-satu. Nah, ini saran kami supaya ada fitur biar user itu bisa langsung input semua data sekaligus menggunakan CSV. Lalu selanjutnya, menambahkan variabel data yang lebih dinamis, misalnya riwayat keluhan, traffic harian, untuk mempertajam kedalaman analisis. Lalu yang terakhir, melakukan uji coba lapangan atau field test untuk mengukur dampak langsung rekomendasi AI terhadap penurunan angka churn. Next. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.